Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kami, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskus kelompok kami, yaitu tentang strategi pengembangan manajemen kualitas. Wabarakatuh. Anggota kami yaitu ada 7 orang. Yang pertama ada Ayani Sarisdayani dengan nomor pokok mahasiswa 101204440. Lalu Aulia Yunianti Putri dengan nomor pokok mahasiswa 101204449. Fajar Paujan Adima dengan nomor pokok mahasiswa 101204588. Muhammad Aprila Aldiansyah 101204882. Muhammad Faisal 101204883. Muhammad Farhan Ali 101204484 dan Muhammad Abdul Ridwan 1012045. Kami dari kelas F1 Manajemen. Pokok pembahasan dari materi ini yaitu yang pertama ada elemen-elemen apa saja sih dalam manajemen kualitas. Lalu, prinsip dan konsep apa yang ada di dalam manajemen kualitas. Yang ketiga, struktur organisasinya. Yang keempat, strategi pengembangan dari manajemen kualitas dalam industri jasa contohnya. Lalu, ada pengembangan manajemen kualitas, contoh dari strateginya itu seperti apa. Nah, materi yang pertama yaitu tentang elemen akan dijelaskan oleh Ai Anissa Risdayani. Yang pertama yaitu elemen-elemen dalam manajemen kualitas. Yang pertama ada visi organisasi. Ada 4 kunci yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan visi perusahaan secara berhasil. Yang pertama yaitu keterlibatan total dari setiap level organisasi. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menghilangkan hambatan yang ada. Dan yang terakhir yaitu secara terus-menerus melakukan evaluasi dan hambatan. Yang kedua yaitu menghilangkan hambatan yang ada. Beberapa strategi yang direkomendasikan dalam proses menghilangkan hambatan adalah yang pertama yaitu menghilangkan ketakutan, yang kedua mendukung dan menghargai pemikiran kreatif, yang ketiga memperbaiki dan memperbaharui sistem pengukuran performasi, yang keempat mempertimbangkan biaya sepanjang siklus hidup produk, dan yang terakhir yaitu menetapkan kepemilikan tugas-tugas. Langkah-langkah menghilangkan hambatan. Yang pertama yaitu identifikasi hambatan yang ada, yang kedua mengkategorikan hambatan yang ada, yang ketiga menetapkan prioritas untuk diselesaikan, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah dengan menemukan akar penyebab permasalahan itu. Yang ketiga yaitu komunikasi, yang keempat evaluasi terus-menerus, dan yang terakhir dari elemen-elemen yaitu perbaikan secara terus-menerus. Understand, State, Evaluate, Do, Study, atau use PDSA. Beberapa strategi untuk menerapkan perbaikan terus-menerus yaitu yang pertama, mulai dengan suatu proyek contoh. Yang kedua, analisis variasi dari semua proses. Yang ketiga, memperhatikan proses, tidak hanya hasil. Yang keempat, membuat proses menjadi lebih sederhana. Yang kelima, mengusahakan untuk secara konstan melakukan investasi dalam teknologi baru. Yang keenam, memandang masalah dan kegagalan sebagai suatu kesempatan untuk perbaikan. Dan yang terakhir yaitu melakukan reorganisasi. Oke, baik, Anissa, terima kasih. Selanjutnya slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Ridwan. Beberapa strategi untuk meningkatkan hubungan antara pemasok dan pelanggan adalah pertama, kita komunikasi dengan sedikit pemasok secara keseluruhan.
tapi untuk melakukan dialog rutin dengan pelanggan. Yang kedelapan, melibatkan pelanggan dalam perencanaan dan pengembangan. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan dapat dilakukan melalui merekrut orang-orang terbaik berkualitas dan mempedulikan apa yang mereka kerjakan. Memperlakukan karyawan dengan aspek-aspek kejujuran, kejadian, rasa kesamaan, kerjasama, pengakuan dan kepercayaan. Mengakui keahlian atau pengetahuan. Pendidikan dan pelatihan. Oke, terima kasih Abdul. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan konsumen manajemen kualitas itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Prinsip dan konsep dalam pengembangan manajemen kualitas terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada orientasi proses, di mana bukan semata-mata orientasi hasil. Jadi ada prosesnya untuk kita bisa mengembangkan manajemen kualitas ini. Lalu ada case code implementation dan melibatkan setiap orang. Jadi apapun konsepnya, kita harus selalu melibatkan para karyawan kita untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Yang ketiga ada komitmen dari manajemen puncak, lalu komunikasi vertikal dan horizontal yang efektif. Nah, komunikasi ini sangat penting karena komunikasi pastinya digunakan dalam berbagai bidang ya, termasuk dalam manajemen kualitas ini. Jika komunikasi kita baik, maka kualitas dari produk juga akan baik, bukan? Lalu ada perbaikan terus-menerus dari semua proses produk, internal dan eksternal, konsistensi dari sasarannya, prinsip pelanggan adalah raja. Pasti kalian udah tahu dong, di mana ada pepatah kalau misalnya pembeli itu adalah raja. Nah, maka dari itu kita kalau misalnya mau kualitasnya bagus, maka kita juga apa ya namanya? Ya, itu. Lanjut. Pengembangan sumber daya baik. Pengembangan sumber daya manusia. Itu ada HRD. Lalu adanya pendidikan dan pelatihan, sistem balas jasa secara adil, kerjasama, lalu penetapan sasaran melalui prinsip ide-ide yang baru gitu. Ada inovasi yang baru. Selanjutnya, next. Nah, lalu ada struktur organisasi manajemen kualitas. Lalu ada struktur organisasi dari manajemen kualitas. Nah, struktur ini adalah suatu organisasi tergantung di mana jenis bidang yang ditanganinya. Pada setiap bidang umumnya memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda, sehingga seringkali struktur organisasi sesuatu itu perlu menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan agar strukturnya dapat tepat sasaran. Misalnya manajemen HRD, pasti dia di kantor dong, bukan di lapangan. Nah, orang-orangnya pun harus yang benar-benar memiliki basic sebagai HRD. Gak mungkin dong kalau misalnya dia basicnya jadi di lapangan terus jadi HRD, kan gak mungkin ya. Next. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Aprila Aldi. Baik, selanjutnya ada strategi pengembangan manajemen kualitas jasa. Pada saat ini, penerapan manajemen kualitas dalam industri jasa telah menjadi kebutuhan pokok apabila industri jasa ingin berkompetensi dalam pasar global maupun pasar domestik Indonesia. Beberapa atribut yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa adalah 1. Ketetapan waktu pelayanan,
Dua, akurasi dari pelayanannya tersebut. Tiga, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Keempat, tanggung jawab yang paling penting. Kelima, kelengkapan. Enam, kemudahan mendapatkan pelayanan. Ketujuh, variasi model pelayanan tersebut. Kedelapan, ada pelayanan pribadinya. Kesembilan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kesepuluh, atribut pendukung pelayanan lainnya. Nah, Nah, selanjutnya materi terakhir akan dijelaskan oleh oleh Fajar Paujan Adima. Ya, materi terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan manajemen. Kualitas jasa modern memfokuskan perhatian pada strategi pelayanan 7P, yaitu produk, price, harga, place, tempatnya, promotion atau promosi, physical evidence, proses desain, dan partisipan. Next. Di mana melalui strategi 7P dapat disusun satu jalan melalui pelayanan kualitas total atau total quality service management yang secara konseptuasi adalah kesatu pemimpinan kualitas, kedua mengembangkan petunjuk dan proses untuk laporan kualitas tahunan, ketiga berfokus pada pelanggan dan pengukuran kepuasan pelanggan, keempat perencanaan strategis, kelima pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, keenam manajemen proses, ketujuh melaporkan hasil-hasil bisnis kepada manajemen. Nah, selanjutnya ada contoh strategi pengembangan manajemen kualitas nih. Contohnya yaitu kasusnya dari profil PT Citra Abadi Sejati. PT ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang subindustri garment, terletak di Kota Bogor yang memproduksi pakaian dengan produk utamanya yaitu jaket. Nah, pastinya perusahaan ini memiliki visi organisasinya dong. Nah, visinya itu yaitu untuk memimpin sebagai penyedia solusi terintegrasi dalam dunia gaya hidup dan fashion. Misalnya, unggul dalam desain, pengembangan, dan sumber daya untuk memberikan produk dan layanan tepat secara kompetitif dengan fokus dalam respon yang cepat. Nah, prinsipnya itu prinsip pelanggan adalah raja. Tadi kan saya sudah jelasin ya. Prinsip pelanggan adalah raja. Nah, PT ini juga memegang teguh prinsip ini dengan menerima saran dan kritik dari pelanggannya, baik bentuk gambarannya atau fitur-fiturnya yang kurang, lalu mereka akan upgrade sehingga kualitasnya akan lebih meningkat. Terus ketika barang tidak sesuai dengan persyaratan, perusahaan pun akan melakukan retur atau penggantian untuk memberikan sebuah kepuasan bagi para pelanggan. Nah, adapun kerjasama atau teamwork, kerjasama antara PT ini itu berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan. Setiap departemennya memiliki integritas yang berbeda-beda, membentuk kualitas yang terbaik, begitu dengan pihak luar atau pemasok, lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitar. Jadi mereka itu bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menciptakan integritas yang lebih baik lagi. Max. Lalu ada perbaikan terus-menerus. Nah, hal ini merupakan hasil yang selalu diperhatikan oleh PT ini, PT Abadi Sejati, di mana ketika mereka melakukan kesalahan yang fatal yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan para pelanggan, perusahaan akan langsung memperbaiki sistem kerjanya, sistem kualitas dari produknya agar pelanggan tidak kapok untuk membeli produknya tersebut. Lalu
PT ini juga mengadakan sebuah pendidikan dan pelatihan di mana agar para karyawannya itu bisa terus belajar untuk memiliki keterampilan yang lebih baik dan bekerja secara profesional. Misalnya pelatihan membuat pola jaket, mengoperasikan mesin dan sebagainya. Anissa, ayo. Yang selanjutnya yaitu melibatkan semua orang, di mana PT Citra Abadi Sejati ini memberikan karyawan akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Mereka juga dapat memberikan masukan atau pendapat yang dapat membangun perusahaan agar menjadi lebih baik. Kemudian, ada pemberdayaan karyawan. Cara yang dilakukan oleh PT Citra Abadi Sejati ini dalam pemberdayaan karyawan antara lain seperti pemenuhan hak-hak karyawan, menjaga keselamatan kerja dengan jam sostek, memberikan penghargaan bagi yang berprestasi, menyediakan waktu dan sumber daya yang mencukupi bagi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Oke, yang selanjutnya Dulu mabar. yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu perusahaan dengan kualitas terbaik akan 5 kali lebih produktif dibandingkan dengan kualitas yang paling rendah. Kualitas yang rendah akan berpengaruh terhadap organisasi secara keseluruhan. Namun dalam hal ini yang terpenting ialah membangun sebuah organisasi yang dapat mencapai kualitas dan mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Nah, suatu strategi kualitas yang berhasil dimulai dengan lingkungan organisasi yang membantu perkembangan kualitas yang berhasil dan diikuti oleh pemahaman prinsip kualitas. Upaya untuk melibatkan para pekerja dalam aktivitas yang dibutuhkan yaitu untuk mengimplementasikan kualitas. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.